Ya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriana Fajir, siswa Perikanan Kreatif dengan NPM 2306-2059-2004 dari Kampus DPA. Video ini saya susun sebagai pemenuhan UAS, di mana saya akan menjelaskan evaluasi proyek salah satu campaign dari tempat magang saya, yaitu di IDIC Indonesia Aquarium Group, mengenai brand Torpedo XL di tahun 2025. Jadi dalam deck ini memang fokusnya akan mencakup analisis dari perencanaan strategis hingga hasil KPI yang tercapai di akhir kampanye tersebut. Oke, mungkin kita masuk dulu ke overview project atau dari produk ini sendiri. Jadi Torpedo XL merupakan minuman energi dengan format cup 240 ml. Dan harganya sendiri bisa dibilang cukup kompetitif, yaitu kurang lebih Rp2.000. Maka dari itu memang tujuan utama kampanye ini adalah meningkatkan awareness yang masif dan meningkatkan konversi penjualan juga melalui pesan bahwa Torpedo XL ini lebih banyak dan rasanya lebih enak loh. Selain itu memang dari IDC sendiri itu membagi audiens ke dalam 3 segmen utama, yaitu kita sebut active strivers atau pekerja kelas biru, di mana fokusnya laki-laki 18 hingga 35 tahun. Dan memang yang kedua juga kita menggaung komunitas gamers yang butuh energi ekstra ketika mereka mabar atau main game bareng. Dan yang terakhir yaitu social squad atau anak muda yang memang sering nongkrong di warung lokal. Nah, dengan memahami profil ini cukup krusial agar pesan dari brand Torpedo ini tuh bisa tepat sasaran. Nah, tapi memang akan tetap ada evaluasi dari klien brief ini. Memang secara umum, visi dan misinya tuh sangat amat jelas dengan semangat practically dan resilience dari audiens pekerja yang kita targetkan. Tapi memang poin yang paling penting itu di analisis STP, kita kan fokus ke segmentasi yang lebih regional, jadi di daerah Sumatera dan juga Jawa. Nah, ada beberapa area perbaikan pada deskripsi consumer journey di awal yang memang ternyata terlalu umum. Maka dari itu kami dari IDC juga menyadari kalau perlunya detail yang lebih mendalam untuk membedakan perilaku belanja Gen Z dan milenial biar strategi aktivasinya itu lebih efektif. Oke, nah berlanjut ke rencana strategis yang kita bahas tentang UTS. Jadi memang terjadi transisi besar dari mass awareness nasional ke pendekatan hyperlokal regional pada paruh kedua di tahun 2025 dari hasil kampanye tersebut. Jadi memang penggunaan aligned audience itu di uh, sekitar 10% dan dari toko Sumatera itu berhasil menekan lagi biaya CPD secara signifikan gitu, di grafiknya. Nah, tapi memang dampaknya juga sangat nyata di mana KPI kita kan luar biasa. Jadi kami juga berhasil meraih 104% target reach dengan total 10,6 juta lebih impressions di media sosial. Bahkan video views yang kita raup dari Meta Ads dan TikTok Ads itu nembus 2,1 juta penayangan. Nah, ini sendiri membuktikan bahwa strategi efisiensi biaya di regional Sumatera itu tuh cukup sukses. Nah, lanjut pada tahap tugas ketiga juga kan di sini saya pernah menjelaskan mengenai evaluasi aspek visual dan juga pesan. Karena big idea utamanya itu lebih besar, lebih puas. Dan hal ini berhasil menyederhanakan sendiri pesan teknis suplemen jadi gaya pesan kalau torpedo ini anti loyo gitu. Nah, sementara itu di sini jalur komunikasi yang memang paling efektif itu tuh TikTok buat Gen Z, di mana completion-nya di 95%, tapi di sisi lain Metaverse itu juga masih kuat di segmentasi milenial. Nah, menariknya dari data ini juga nunjukin format yang vertikal atau Reels tuh justru mendominasi efisiensi biaya dibandingkan format Square. Nah, hal ini juga sebenarnya jadi catatan paling penting untuk aset kreatif ke depannya untuk ke klien-klien lainnya. Nah, tentu ada tetap tantangan selama proyek ini berlangsung. Di dalam report yang saya baca juga, contoh di sini ada video durasi 2 menit mengalami drop off tinggi. Sampai memang pada akhirnya solusi terbaik itu adalah optimalisasi video 15 detik. Karena as we all know, biasanya percentage orang-orang yang akan view videonya itu dilihat dari 3 detik pertama gitu. Selain itu juga kami di sini dari IDC juga tuh akhirnya mulai transisi ke gaya user generated content karena memang audiens itu tuh udah mulai jenuh sama iklan standar gitu. Apalagi kan ini bentuknya mereka di rural, jadi kita harus fokus juga benar-benar bisa meraup emosinya mereka begitu. Nah, memang sebagai kesimpulan, intinya proyek ini tuh mengintegrasi perencanaan dan eksekusi secara koheren. Kalau dibahas kenapa? Karena dari bukti nyata semua KPI-nya tercapai. Mungkin sekian dari kami, dari saya lebih tepatnya. Terima kasih juga kepada tim strategis pun juga media planner dari tim IDS Indonesia yang telah
memberikan saya file-filenya pun juga dari dosen pengampu atas bimbingannya juga. Sekian presentasi evaluasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih banyak.